Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Selamat sore menjelang malam. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua ini semakin bersemangat ya, walaupun ternyata ada informasi yang terbaru bahwa untuk perkuliahan kelas sore harus dilaksanakan secara online gitu. Tapi tanpa mengurangi semangat buat kita semua, Ibu harapkan teman-teman tetap melaksanakan perkuliahan atau mengikuti perkuliahan dengan rajin seperti biasanya ya. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kedua. Ibu akan share materinya. Teman-teman juga mungkin sudah melihat ya di kontrak kuliah minggu lalu bahwa pertemuan kedua kita kali ini, yang mana pertemuan kali ini Ibu yang mengisi materinya, yakni tentang pengertian, jenis, kemudian fungsi, dan fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung memiliki fondasi atau juga pijakan yang sangat kuat. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya nanti akan kita bahas di pertemuan yang kedua ini, yakni terkait pengertian, jenis, fungsi, landasan pendidikan. Mohon nanti teman-teman dapat menyimak dengan baik ya apa yang Ibu sharing pada video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, jenis dan fungsi landasan pendidikan, kita lihat dari segi pengertiannya sendiri adalah landasan merupakan fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Nah, sedangkan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan atau juga studi pendidikan. Jadi, hal demikian perlu kita pahami bersama. Seseorang yang mengenyam pendidikan ataupun berlandaskan keilmuan pendidikan perlu mengetahui landasan atau fondasi dasar dari pijakan pendidikan tersebut. Makanya kenapa akhirnya mata kuliah untuk landasan ilmu pendidikan ini menjadi mata kuliah yang bersifat khusus dan harus dikaji oleh teman-teman mahasiswa, terutama yang fokus di jurusannya pendidikan. Jadi ini menjadi landasan bagi kita semua agar dapat mengetahui pengertian secara khusus dari landasan ilmu pendidikan. Kemudian ada beberapa jenis landasan pendidikan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang mana landasan filosofis sendiri merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, kemudian mengapa pendidikan diperlukan, dan apa saja yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Nah, filosofis atau landasan filosofis ini juga menjadi jenis landasan yang penting untuk dipahami. Karena ini menjadi dasar kenapa kita mengkaji, kenapa kita perlu pendidikan, apa sih pendidikan sebetulnya. Nah, ini perlu sekali kita pahami, nggak cuma dipahami, tapi kita juga harus mengaplikasikan secara rasional di dunia nyata, terutama mungkin bagi kita para pendidik, ya calon pendidik perlu mengetahui ini dengan baik sebagai landasan filosofisnya. Nah, kemudian ada jenis landasan pendidikan lainnya, yakni sosiologis. Nah, di mana pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Karena ini berkaitan dengan halayak umum ya, dan pendidikan itu sifatnya sosial gitu. Nah, dikatakan demikian karena pendidikan itu tidak dapat dilepaskan dari upaya ataupun proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Nah, makanya kenapa akhirnya di sini dilatar belakangi oleh interaksi sosial dengan adanya guru, kemudian juga murid ya. Nah, itu bagian dari interaksi sosial yang memang perlu menjadi landasan dalam pendidikan. Makanya di sini salah satu jenis landasan pendidikan selain tadi filosofis adalah landasan sosiologis.
Kemudian ada landasan jenis landasan pendidikan lainnya, yakni landasan hukum, yang mana pendidikan merupakan peristiwa multidimensi yang bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan juga masyarakat. Kemudian juga ada kebijakan, penyelenggaraan, serta pengembangan pendidikan dalam masyarakat itu menjadi perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan juga sah. Makanya pendidikan juga diatur dalam undang-undang dan juga hukum. Ya, seperti yang kita ketahui bersama terkait guru dan dosen semua sudah diatur dan berlandaskan hukum berdasarkan undang-undang yang sudah dirumuskan ya. Kemudian jenis dari landasan pendidikan selanjutnya yakni ada landasan kultural. Nah, di mana peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Makanya kenapa dikatakan kultural, karena kaitannya dengan budaya. Nah, hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kemudian kebudayaan dapat dilestarikan dan juga dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik itu pendidikan secara formal, informal, maupun non formal seperti itu. Jadi kita perlu ketahui juga salah satu jenis landasan pendidikan lainnya selain yang tadi ada historis, kemudian juga ada hukum. Nah, kemudian di sini ada landasan kultural. Jadi memang ada peristiwa budaya yang terjadi dan itu menjadi landasan, salah satu landasan dan juga jenis landasan pendidikan. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Jenis landasan pendidikan lainnya adalah landasan psikologis. Nah, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, makanya dikaitkan dengan psikologis. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Nah, landasan psikologis menjadi pendidikan juga terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkenaan dengan proses belajar manusia. Semua itu diatur berlandaskan psikologi seseorang, karena pastinya berkaitan dengan jiwanya. Karena seseorang yang menjadi pendidik atau mungkin menjadi peserta didik itu memerlukan kondisi psikologis yang baik, pasti seperti itu. Nah, kalaupun kita menemukan kasus-kasus di mana mungkin satu individu yang terganggu psikologisnya, nah itu perlu juga diatasi. Nah, inilah gunanya pendidikan agar dapat menampung hal-hal demikian sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik, terutama ya teman-teman yang menjadi guru SD nantinya ya, itu perlu sekali memiliki landasan psikologis yang kuat. Karena tadi kaitannya dengan jiwa, ya terutama guru, kalau gurunya kurang sabar, kalau gurunya cepat marah, nah itu kan kaitannya dengan psikologis. Makanya kita perlu mengantisipasi hal-hal demikian sehingga pembelajaran kita tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan seperti itu. Makanya secara psikologis kita sebagai pendidik atau guru harus dapat beradaptasi terkait hal-hal demikian. Karena permasalahan pasti akan muncul tiap orang. Namun yang bukan masalah yang harus kita pikirkan, tapi kita harus memikirkan solusi dari masalah tersebut. Ketika masalah kita adalah dengan keluarga, misalkan, bukan berarti masalah keluarga itu harus kita bawa ke ranah pendidikan yang akan nantinya merusak proses pembelajaran tersebut, terutama siswa mungkin yang nantinya akan kena imbasnya. Jangan sampai hal demikian terjadi, terutama kepada kita sebagai pendidik atau calon pendidik. Dilanjutkan kembali, dari jenis landasan pendidikan lainnya ada landasan ilmiah dan juga teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Nah, kenapa dikatakan erat? Karena kita pendidikan pastinya butuh pengetahuan perlu teknologi, dan pastinya teknologi membutuhkan seni. Seni itu kan cara kita ngajar bagaimana. Kemudian teknologi, media apa yang kita gunakan. Kemudian kalau bicara pengetahuan, informasi apa yang memang happening. Nah, itu semuanya berkaitan dengan landasan ilmiah dan teknologi. Nah, hal tersebut karena menjadi bagian utama dalam pendidikan, ya, karena tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Terutama dalam bentuk pembelajaran, yang seperti Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa
pendidikan memerlukan ilmu pengetahuan, kemudian dilengkapi oleh teknologi dan juga seni. Seni itu adalah bagaimana cara kita memberikan pembelajaran dengan baik dan menyenangkan serta kreatif. Kemudian, oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan, teknologi dan seni. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan juga praktik pendidikan. Selanjutnya, jenis landasan pendidikan lainnya adalah landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Nah, dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik ya, melainkan juga masalah dari ekonomi itu sendiri. Nah, pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar. Dengan penghasilan rakyat yang kecil dan pastinya masih minim, terutama dengan kondisi-kondisi saat ini di mana banyak peraturan-peraturan yang berubah ya, termasuk misalnya masalah BBM naik yang sampai hari ini pemerintah maupun rakyat belum bisa mengatasinya dengan baik sehingga banyak mempengaruhi faktor ekonomi. Nah, ini juga menjadi landasan pendidikan kenapa perlu perlu menjadi salah satu jenisnya adalah landasan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Nah, ini juga menjadi pengaruh juga terhadap kita di dunia pendidikan. Karena kaitannya dengan, kalau contoh misalkan tadi, kasus BBM, bukan kasus ya, tapi memang sudah terjadi ya, peraturan BBM naik. Nah, itu akan berakibat kepada kebutuhan bahan pokok yang naik. Sementara terjadi di beberapa wilayah untuk misalkan para pekerja, entah itu mungkin buruh tani, pekerja pabrik, atau mungkin di dunia industri-industri lainnya, banyak yang mengeluhkan tentang kenaikan gaji yang tidak terjadi gitu. Sementara kebutuhan-kebutuhan pokok dengan adanya BBM yang naik itu menjadi hal yang penting dan perlu dicarikan solusinya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pendidikan, bukan berarti ya pendidikan gak ada kaitannya, justru ada. Makanya kan mungkin gak sedikit misalnya di dunia pendidikan nih mahasiswa yang mungkin berpengaruh terhadap pembiayaannya. Nah, itu kan salah satu faktor yang menjadi pengaruh juga gitu. Makanya kenapa salah satu jenis landasan pendidikan itu adalah landasan ekonomi. Nah, makanya perlu ditunjang dengan ekonomi yang cukup, tidak lebih tapi cukup artinya itu bisa menopang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan sehingga pendidikan dan juga pembelajaran tetap berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya, salah satu jenis landasan pendidikan lainnya adalah sejarah, ya, di mana landasan sejarah itu memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu dapat membuat arah pemikiran kepada masa yang sekarang, gitu ya. Dengan adanya sejarah di masa lalu itu menjadi contoh role model di pendidikan dan juga arah pemikiran di pendidikan saat ini. Karena kan nggak tiba ujuk-ujuk ada pendidikan saat ini tanpa adanya sejarah-sejarah pendidikan di masa lalu gitu. Makanya kita belajar dari sejarah yang mungkin pernah ada terkait dengan pendidikan. Nah, bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jadi isu pendidikan atau sejarah pendidikan saat di masa lalu tidak hanya secara nasional saja, tapi juga termasuk ranah internasional. Nah, ini kita sebagai kaum pendidik hari ini harus terus mengkaji secara mendalam apakah yang dibutuhkan pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu banyak sekali perubahan yang perlu dilakukan, terutama dalam hal teknis media yang digunakan, karena di masa lalu kan mungkin pendidikan dan pembelajaran tidak seperti saat ini yang butuh media yang cukup banyak, teknologi yang cukup. Sementara di masa lalu kan cenderung pembelajaran lebih ke konvensional. Kalau saat ini kan harus lebih bervariasi. Nah, itulah makanya kenapa kita sebagai kaum pendidik perlu mengetahui jenis landasan pendidikan, terutama dalam landasan sejarah, baik itu secara nasional maupun internasional. Kita juga perlu mengkaji dari luar ya, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar sebagai contoh yang positif dan contoh yang baik seperti itu. Nah, kemudian jenis landasan pendidikan lainnya adalah landasan religius.
Nah, ini juga menjadi hal yang penting nih bagi kita sebagai seorang pendidik. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Tadi kita udah banyak membahas ya tentang filosofis, hukum, sosial, ekonomi, budaya. Nah, religius ini menjadi hal atau landasan pendidikan yang paling mendasar, ya. Sebab landasan religius atau agama itu menjadi landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bahkan setiap pendidikan nasional itu mengharuskan setiap peserta didiknya mengikuti pendidikan agama. Makanya di beberapa kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas sampai pendidikan tinggi, pendidikan agama menjadi salah satu keilmuan yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Karena ini menjadi jenis landasan pendidikan yang utama dari landasan-landasan lainnya. Jika landasan ini hilang, apa yang terjadi? Ya tidak ada landasan secara yang kuat gitu, karena semuanya itu ditopang oleh landasan agama seperti itu. Makanya ini menjadi landasan yang paling penting, terutama kita sebagai kaum pendidik atau peserta didik atau mungkin kaum pendidik perlu memahami ini dengan baik, apapun agamanya gitu. Karena dasarnya tiap agama pasti memerintahkan atau pasti memberikan hal-hal positif, terutama mungkin dalam pendidikan, dalam pembelajaran seperti itu. Dan ini menjadi dasar kita untuk bisa terus mengokohkan atau menguatkan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, nah ini ada fungsi. Kalau tadi kita bicara jenis landasan pendidikan, ini ada fungsi landasan ilmu pendidikan. Yang pertama, fungsi umum. Ya, di mana fungsi umum itu memiliki fungsi untuk menjiwai pekerjaan mendidik dalam setiap waktu dan juga keadaan. Artinya harus adaptif. Nah, fungsi umum tersebut itu dilakukan perumusan melalui cara memperhatikan hakikat kemanusiaan secara universal. Karena ini bersifat umum, ya, makanya disesuaikan dengan kondisi dan situasi, juga zamannya pasti seperti itu. Kalau kita bicara pendidikan di masa lalu dengan pendidikan di masa kini pastinya memiliki banyak perbedaan. Tidak bisa juga pendidikan saat ini mengadopsi ke pendidikan masa lalu. Udah saya nggak perlu pakai media, nggak gitu juga caranya. Jadi kita perlu melakukan adaptif sesuai dengan kondisi dan zamannya. Seperti itu. Kemudian fungsi landasan ilmu pendidikan lainnya adalah yang fungsi khusus. Di sini ada beberapa kekhususan ya dari fungsi khusus sendiri. Yang pertama, terdapat perbedaan individu peserta didik dalam bakat jenis kelamin, inteligensi, dan juga serta minat. Kita tahu bahwa sekarang kan peserta didik saat ini dengan di masa lalu itu berbeda. Peserta didik saat ini itu cenderung lebih banyak tahu karena kita tahu bahwa media-media sosial sudah banyak menggugurkan hal-hal yaitu positif negatif ya. Jadi nggak sedikit siswa-siswa kita nantinya mungkin akan banyak mengetahui hal-hal dari media-media tadi. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mampu mengarahkan mereka, tapi tidak memaksakan. Artinya, mereka punya hak untuk mengetahui informasi dengan catatan kita harus menjadi pendidik yang dapat dan mampu menguasai, dalam arti kata kita bisa mengawasi mereka dengan baik. Sehingga hal-hal atau informasi negatif yang mudah diakses oleh mereka, dengan mudah juga kita awasi dengan baik. Terutama biasanya dialami oleh kaum ibu yang memiliki anak yang mungkin masih balita, yang sudah mengerti gadget. Nah, ini juga perlu diawasi. Nah, termasuk nanti teman-teman yang menjadi guru, nanti kita pastinya bakal menemukan banyak curhatan dari anak didik kita, terutama anak-anak di sekolah dasar yang cenderung masih mereka mendengar, melihat, kemudian melakukan. Jangan heran kalau nantinya kita akan menemukan siswa-siswa yang seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita mengatasi permasalahan siswa-siswa yang demikian. Itu yang harus kita cari adalah solusi gitu ya. Adapun masalah pasti akan muncul banyak, cuma yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita memecahkan solusi-solusi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan falsafah dan juga hidup bangsa ini menjadi fungsi khusus dari landasan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan falsafah hidup bangsa negara kita Indonesia.
Oke, Ibu lanjutkan kembali fungsi landasan ilmu pendidikan yang mana di sini berkaitan dengan fungsi yang tidak lengkap. Nah, fungsi tersebut mencakup salah satu aspek kepribadian, misalnya dalam fungsi khusus pembentukan kecerdasan saja. Nah, tanpa memperhatikan yang lainnya. Nah, oleh karena itu fungsi tidak lengkap ya menjadi bagian dari fungsi umum yang melengkapi perkembangan seluruh aspek kepribadian. Nah, ini ada umum, ada khusus, dan fungsi yang tidak lengkap itu juga perlu dilengkapi, ya melengkapi atau dilengkapi dari fungsi yang umum tadi dan juga fungsi yang khusus. Dilanjutkan lagi, kemudian di sini ada fungsi sementara. Ya, tadi kalau ada fungsi umum, khusus, tidak lengkap, dan ini ada fungsi yang sementara. Di mana fungsi sementara itu merupakan suatu perjalanan untuk mencapai fungsi umum. Ya, tadi kan ada fungsi umum. Tidak dapat dicapai sekaligus karena ini masih sementara. Karena perlu ditempuh beberapa tingkatan untuk menuju fungsi akhir. Nah, termasuk mungkin di dalamnya, termasuk berkaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya, itu kan ada yang sifatnya kurikulum itu terus berubah. Makanya disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang nanti akhirnya menjadi fungsi umum dan bisa difungsikan oleh halayak yang berkecimpung di pendidikan, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi insidental, di mana fungsi insidental itu merupakan fungsi yang bersifat sesaat karena terdapat situasi yang terjadi secara kebetulan. Contoh mungkin beberapa kondisi, misalnya di saat pandemi kemarin, beberapa kurikulum yang harus dilakukan ternyata ada perubahan karena sifatnya insidental, makanya muncullah kurikulum MBKM sebagai landasan ilmu pendidikan. Nah, ini menjadi fungsi insidental. Walaupun sifatnya sesaat, tapi ini bisa menjadi fungsi umum nantinya. Artinya, kurikulum MBKM mungkin kedepannya akan menjadi budaya, akan menjadi kurikulum berikutnya. Mungkin setelah kurikulum 2013 ya, karena kan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa tersebut seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi fungsi intermediate. Nah, fungsi intermediate ini disebut juga dengan fungsi perantara, yang dilihat sebagai alat yang harus dicapai lebih dulu sebagai upaya kelancaran pendidikan. Nah, ini juga perlu dioptimalkan fungsi intermediate ini agar walaupun sifatnya perantara ya, perlu diketahui dan diaplikasi karena ini menjadi salah satu upaya untuk kelancaran pendidikan ke depannya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Silakan teman-teman melis pertanyaan apa saja yang barangkali mau ditanyakan. Ibu wajibkan bertanya ya, jadi silakan masing-masing bertanya, kemudian list di WhatsApp grup ya, nanti jam berapa ya, setelah maghrib ya, kita akan lakukan diskusi via Google Meeting. Nanti linknya akan Ibu share, atau kalau teman-teman mau bisa langsung bisa masuk ke GCR-nya, di sana udah tertera linknya. Sampai ketemu lagi teman-teman di masa diskusi Google Meeting setelah maghrib di jam 18.30 nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung ya dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang satu apapun. Kemudian juga mohon untuk yang tidak hadir agar dapat berkoordinasi dengan ketua kelas atau bisa langsung melakukan komunikasi japri ke WhatsApp Ibu. Itu saja mungkin dari Bu Apri untuk penyampaian materi video pembelajaran pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama yang nantinya bisa menjadi pembekalan kita semua sebagai calon pendidik, di mana kita harus mengetahui landasan ilmu pendidikan dengan baik dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau memang ada yang kurang atau ada yang salah, baik dari ucapan maupun perbuatan dalam pembuatan video ini. Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Google Meeting setelah habis maghrib. Sampai jumpa.